Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta, sebelum nonton video di channel ini, tolong biasakan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Dan semoga kita semuanya akan mendapat kebaikan, mendapat nilai tambah dari tayangan ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 257 sampai dengan ayat 259, insya Allah komplit. Saya bacakan ayatnya, arti perkata, terjemah, tafsir, asbabun nuzul, khasanah pengetahuan yang terdapat di dalamnya. Semoga bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allahu Allah waliyu pelindung alladzina orang-orang banyak amanu yang beriman, yakni penjaga dan penolong orang-orang yang beriman, yaitu Abdullah bin Salam dan teman-temannya. Yukhrijuhum, dia mengeluarkan mereka minaz zulumati, dari kegelapan, ila nuri, kepada cahaya. Yakni Allah telah mengeluarkan dan membimbing mereka dari kekufuran menuju keimanan. Waladina, dan orang-orang banyak kafaru yang kafir, yakni Ka'ab bin al-Ashraf dan kawan-kawannya. Awliya'uhu, pelindung mereka, atau hutu, tohut atau setan atau berhala. Yukhrijunahum, mereka mengeluarkan, maksudnya tohut mengeluarkan mereka, minan nuri, dari iman, dari cahaya, ila zulumati, kepada kegelapan. Yakni tohut itu mengajak mereka dari keimanan menuju kekafiran. Ulaika, mereka itu ashabun nari, para penghuni neraka. Hum, mereka fiha, di dalamnya, khalidun, orang-orang yang kekal, yakni tidak akan mati dan tidak akan dikeluarkan dari dalamnya. Terjemah surat Al-Baqarah ayat 257. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya atau iman, dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahul mulk id qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim wa inna Allah ya'ti bisamsi minal masriqi wa'ti biha minal maghrib wa bu'idal ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Alam taro, tidakkah engkau memperhatikan, yakni apakah kamu tidak mengetahui, ilal ladzina, kepada orang-orang banyak, haja yang mendebat, berbantahan, maksudnya Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, fi rabbi, tentang Tuhannya, yaitu tentang agama Ibrahim yang berasal dari Tuhannya. An atahullahu, bahwa Allah telah memberinya al-mulku, kerajaan, karena Allah telah memberikan kekuasaan atau kerajaan kepada orang itu, yakni karena Allah telah menganugerahkan kepada Namrud bin Kan'an. Ketika qala Ibrahimu, Ibrahim berkata, Rabbiya, Tuhanku, alladzi, yang yuhyi, menghidupkan, wa yumitu, dan mematikan, yakni Tuhanku dapat menghidupkan manusia pada hari kebangkitan dan dapat menghancurkan dunia. Qala, iya, maksudnya Namrud berkata, ana, aku pun, uhyi, aku menghidupkan, wa umitu, dan aku mematikan. Qala, berkata Ibrahim, maksudnya Ibrahim berkata kepada orang itu, tunjukkanlah buktinya. Kemudian orang itu membawa dua orang pria dari dalam penjara, seraya membunuh salah satu di antaranya, dan membiarkan hidup yang lain. Orang itu berkata, inilah buktinya. Lalu Ibrahim berkata, fa innallaha, maka sungguhnya Allah, yakti, dia mendatangkan, bisamsi, terhadap matahari, minal masriki, dari arah timur, fa'ti biha, maka engkau datangkan matahari,
minal maghribi dari arah barat, wa buita lalu tercenganglah orang yang kafaru kafir. Maksudnya Namrud, yakni orang yang kalah atau binasa, dan orang kafir itu pun bungkam tak sanggup membantahnya lagi. Wallahu, dan Allah la yahdi, dia tidak memberi petunjuk, maksudnya tidak memberi keterangan ala kauma kepada kaum atau segelongan orang zalimin yang zalim. Kaum yang kafir, yaitu Namrud maksudnya di sini. Terjemah ayat 258. Tidaklah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang kafir itu, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Menurut sebagian riwayat adalah Namrud, Raja Babilonia. Menghidupkan ialah membiarkan hidup, dan yang dimaksud dengan mematikan ialah membunuh. Perkataannya itu untuk mengejek Nabi Ibrahim alaihissalam. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya qawiyatun ala ursiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha wa madallahu mi'ata amin summa ba'sa qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata amin fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna fangdur ila himarik walinaj'alaka ayatan linnasi fangdur ila wangdur ilal idhami kaifa nunsiyuha summa naqsuha lahma falamma tamayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Atau kalladzi orang-orang banyak maro yang melewati ala qaryatin atas suatu negeri, yakni tidak kamu juga memperhatikan orang yang melewati suatu negeri bernama Dair Hirakla. Orang tersebut adalah Aziz bin Saharil yang pada suatu ketika ia melewati sebuah negeri. Wahya, dan negeri itu khawiyatun roboh ala urusia atas atap-atapnya. Qala, ia berkata, anna bagaimanakah yuhyi hadillahu, Allah akan menghidupkan negeri ini ba'da mautiyah, sesudah kematiannya. Yakni dia berkata, bagaimana mungkin Allah dapat menghidupkan kembali penduduk negeri yang sudah mati ini. Famatahullahu, lalu Allah mematikan orang itu mi'ata amin, selama 100 tahun. Summa, kemudian ba'asahu, dia membangkitkannya. Yakni Allah mematikan di tempat tersebut, yaitu Aziz. Qala, dia berkata, yakni Allah, kamu labis, berapa lama kamu menetap di sini? Yakni berapa lama kamu tinggal, hai Aziz? Qala labistu, orang itu menjawab, saya telah menetap di sini, yakni tinggal di sini, yauman, sehari. Kemudian dia melihat ke arah matahari yang sedikit masih kelihatan, lalu berkata, au ba'da yaum, atau sebagian hari. Qala, dia berfirman, yakni Allah, bal labista, sebenarnya kamu telah menetap di sini, yakni tinggal sebagai mayat, mi'ata amin, selama 100 tahun. Pandur ila ta'amika, lihatlah makananmu, yakni buah tin dan anggur, sarabika, dan minumanmu, yakni atau yaitu sari buah, lam yatasanna, yang belum berubah, wandur ila himarik, dan lihatlah juga ke keledaimu, yakni tulang belulang keledaimu, bagaimana tulang belulang keledaimu itu tampak putih. Walinaj'alaka, dan kami akan menjadikanmu ayatan, bukti, maksudnya bukti kuasa Allah, linasi, pada manusia. Ayatan linasi sebagai bukti kekuasaan kami bagi manusia dalam hal menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Mereka akan menghidupkan kembali sebagaimana keadaan mereka saat dimatikan. Karena Aziz dimatikan pada saat muda, maka dia pun dibangkitkan kembali sebagai pemuda. Ada yang berpendapat sebagai pelajaran bagi manusia, Aziz berusia 40 tahun, sedangkan anaknya telah berusia 120 tahun. Wangdur, dan lihatlah ila kepada idhomi, tulang belulang keledai.
Kaifa, bagaimanakah nunsiyuha kami menyusunnya kembali, yakni bagaimana kami merangkainya satu sama lain. Jika lafaz nunsiyu dibaca nunsiru, maka berarti bagaimana kami menghidupkannya. Suma kemudian nakusuha, kami membungkuskan padanya lahma daging, yakni setelah menyusun kembali tulang belulang orang itu, kami menumbuhkan urat saraf, pembuluh darah, kulit, rambut, dan selanjutnya kami memasukkan roh kepadanya. Alama maka tatkala bayana telah jelas lahu baginya bagaimana Allah mengumpulkan tulang belulang orang-orang yang telah mati. Qala, ia berkata, A'lamu, aku mengetahui, yakni saya benar-benar tahu, anallah, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadir, maha kuasa. Maksudnya maha kuasa baik yang berkenaan dengan kehidupan maupun juga dengan kematian. Terjemah ayat 259. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya, dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya atau menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tidak di sini? Dia, orang itu jawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami menjadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu. Bagaimana kami menyusun kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu. Munasabah ayat membangkitkan kembali orang yang telah mati. Pada ayat yang lalu dijelaskan salah satu sifat orang kafir, yaitu mereka mengambil setan sebagai pemimpin. Dan setan mengeluarkan mereka dari cahaya iman, lalu mengantarkan mereka kepada kegelapan dan kekafiran. Dengan kata lain, orang kafir itu ada orang yang sangat ingkar, tidak mau beriman dan menerima petunjuk Tuhan. Dalam ayat ini Allah memberikan bukti nyata tentang bagaimana keingkaran mereka itu, serta dalih mereka untuk menolak agama Allah yang dibawa oleh para rasulnya. Asbabun Nuzul surat Al-Baqarah ayat 257. Diriwayatkan dari At-Tabrani bahwasanya Abdah bin Abi Lubabah berkata tentang ayat yang menyatakan Allah pelindung orang-orang mukmin. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ketika Muhammad datang, mereka pun beriman kepadanya. Ayat ini turun berkenaan dengan mereka. Dari Mujahid, dia berkata, di antara kaum Isa, ada yang beriman dan ada juga yang kafir kepadanya. Namun tatkala Muhammad diutus, orang-orang yang dahulu kafir terhadap Isa menjadi beriman kepada Muhammad. Sedang orang-orang yang dahulu beriman kepada Isa menjadi kufur kepada Muhammad. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Tafsir At-Tabari surat Al-Baqarah ayat 258. Ayat ini seolah berkata, wahai Muhammad, apakah engkau tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Kemudian Ibrahim menjawab, Tuhanku lah yang menggenggam kehidupan dan kematian. Dia menghidupkan siapa yang dikehendakinya dan mematikan siapa yang dikehendakinya telah diberikan kehidupan. Namun orang yang mendebat berkata lagi, aku pun sanggup melakukannya. Aku sanggup menghidupkan dan mematikan. Aku tidak membunuh seorang yang seharusnya aku bunuh. Karena itu aku sanggup memberikan kehidupan bagi. Aku juga sanggup membunuh yang lain. Karena itu aku sanggup mematikannya. Ibrahim pun kemudian berkata, Allah Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari dari sebelah barat olehmu. Jika memang benar kamu adalah Tuhan, maka orang kafir itu pun tumbang dan kalah argumennya. Diriwayatkan dari Qatadah tentang ayat ini, ia berkata, telah dijelaskan kepada kami bahwa orang yang mendebat telah
memanggil dua orang, kemudian dia bunuh salah satunya dan membiarkan hidup yang satunya lagi. Lalu dia berkata, aku biarkan yang ini hidup karena aku berkehendak memberikan dia kehidupan, dan aku bunuh orang yang aku kehendaki. Sebab itu Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Baqarah ayat 258. Menurut sebuah riwayat, nama lengkap Namrud adalah Namrud bin Falik bin Abir bin Saleh bin Arfakas bin Sam bin Nuh. Ia merupakan raja yang sangat kejam dan zalim. Bahkan ia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah oleh kaumnya. Nabi Ibrahim adalah nabi yang diutus Allah pada masa Namrud. Keduanya pun terlibat perdebatan tentang kekuasaan Tuhan masing-masing. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, karena dialah zat yang menghidupkan dan mematikan makhluknya. Hal itu disanggah Namrud. Ia mengatakan ia pun bisa melakukan hal yang sama. Namrud membuktikan perkataannya dengan sangat konyol. Ia memerintahkan pengawalnya untuk membawa dua orang. Namrud yang kejam itu lalu membunuh satu dan membiarkan satunya hidup. Meskipun tahu jawaban itu tidak masuk akal, Nabi Ibrahim tidak membantahnya. Nabi Ibrahim kemudian mengajukan dalil kedua, yaitu bahwa Allah SWT menerbitkan matahari dari arah timur dan menenggelamkannya di arah barat. Nabi Ibrahim lalu menantang Namrud untuk menunjukkan kekuasaannya, apakah ia mampu membalikkan hal itu dengan menerbitkan matahari dari arah barat dan menenggelamkannya di arah timur. Namrud pun diam membisu. Begitulah jalan yang hendak ditunjukkan oleh Allah SWT sebagai bukti bahwa dia maha kuasa atas segala sesuatu. Doa dan zikir. Doa saat berziarah kubur. Assalamualaikum darul qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam sejahtera bagi kalian di perkampungan umat mukminin. Insyaallah kami pun akan berjumpa dengan kalian. Hadis sahih yang terkait dengan ayat 257. Hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kezaliman itu kegelapan-kegelapan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim nomor 4676. Kasanah pengetahuan, surat Al-Baqarah ayat 258. Kekuasaan Allah menembus ruang dan waktu. Situasi yang dikisahkan dalam ayat berikut merupakan bukti bahwa waktu sebenarnya merupakan serapan psikologis. Seperti orang yang melewati sebuah dusun yang sudah runtuh sampai ke atap-atapnya, ia berkata, oh, bagaimana Allah menghidupkan semua ini setelah mati? Lalu Allah membuat orang itu mati selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Allah berfirman sebagai berikut, tidak, bahkan 100 tahun, maka lihatlah makananmu dan minumanmu tidak rusak. Tetapi lihatlah keledaimu, dan akan kami jadikan engkau suatu tanda bagi manusia. Dan lihatlah tulang belulang itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka setelah jelas kepadanya, ia pun berkata, aku tahu bahwa Allah berkuasa atas segalanya. Al-Baqarah 259. Ayat di atas jelas menekankan bahwa Allah yang menciptakan waktu, tidak dibatasi oleh waktu. Sebaliknya, manusia dibatasi oleh waktu yang ditakdirkan oleh Allah. Seperti dalam ayat itu, manusia bahkan tidak mampu mengetahui berapa lama ia tertidur.